Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys di YouTube channel gua di Rizky Triwidianto Vlog. Oke, jadi pada kesempatan kali ini gua pengen ngevlog nih guys dan sharing beberapa pengalaman gua di mana untuk 3 bulan atau 2 bulan sebelumnya nih karena kamera gue lagi trouble, jadi gue nggak sempat untuk membuat video secara langsung kayak gini. Jadi ini merupakan kesempatan gue untuk sharing ke teman-teman semuanya yang nonton pada saat ini. Oke, jadi buat teman-teman nih yang lagi mencari pekerjaan, terutama di dunia kefarmasian, yang lagi capek nih istilahnya mau mencari pekerjaan di dunia kefarmasian, baik itu apoteker ataupun tenaga teknis kefarmasian, ataupun buat teman-teman nih semuanya atau tenaga kesehatan lainnya yang juga nonton pada kesempatan kali ini, pengen sharing aja seputar ketika gua melamar pekerjaan. Rasain apa yang kalian rasain juga guys, dimana capek juga nih ketika kalian udah banyak apply di email ataupun ngeplay langsung ataupun melalui dari LinkedIn, juga masih istilahnya belum diberikan rezeki, belum diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan yang Maha Esa untuk bekerja. Ya, perlu harus disadari bahwa ketika kalian ingin banget untuk bekerja, kalian harus ketahui juga bahwa kalian ini sedang berproses guys. Komunikasinya diperbaiki lagi, cara kalian berkomunikasi terhadap interviewnya, dan juga menambah pengetahuan di istilahnya di otak kalian juga bahwa gue juga bisa kok walaupun gue fresh graduate gitu. Intinya adalah mindset. Ketika mindset kalian udah berpikiran seperti itu, kefarmasian, tentang perhitungan kefarmasian, dan juga background dari perusahaan itu seperti apa, itu sangat amat penting guys. Ketika kalian ingin bekerja di rumah sakit, walaupun kalian fresh graduate, intinya jangan pernah insecure. Walaupun kalian istilahnya nggak pernah organisasi, setidaknya kalian memenuhi ekspektasi dari perusahaan itu. Khususnya adalah ketika kalian nggak tahu nih istilahnya masih fresh graduate, istilahnya basic-basic kefarmasian itu kalian harus tahu. Misalnya contohnya yang paling basic yang kalian harus ketahui ketika interview user dan ketika kalian tes di rumah sakit. Pada contoh kasusnya adalah gue bekerja di rumah sakit, apotek atau di klinik ya guys ya. Pada contoh case-nya ini adalah kalian harus tahu nih tentang cara menulis kopi resep, cara perhitungan, DTD, DD itu bedanya apa, terus S1DD1 itu apa, 1 sendok teh itu berapa mili, 1 sendok makan itu berapa mili, terus angka Romawi itu juga penting guys. Jadi mungkin ya, nggak tahu kenapa angka Romawi itu mungkin ketika kita SD itu tuh sebenarnya udah belajar ya guys ya. Ketika kita SD, ketika kita ke SMP itu udah belajar angka Romawi. Akan tetapi ya namanya juga manusia, kadang kita lupa juga tentang angka Romawi. Itu wajib banget kalian hafal angka Romawi. Misalnya LX berapa, LV berapa, XL berapa. Itu pasti ketika di dunia kefarmasian, terutama di farmasi rumah sakit, itu pasti ketika kalian menulis kopi resep secara manual, itu tuh pasti bakal kepake guys. Dan juga untuk yang harus kalian pelajari di basic itu, perbedaan nedet sama det itu apa sih? Itu penting banget ketika kalian ingin interview atau ingin tes kefarmasian. Itu penting banget guys. Pokoknya dari basic-basic yang saya bilang seperti ini itu tuh penting banget. Dan juga kalian juga harus tahu nih pulvers sama pulvis itu bedanya apa. Lalu ada cara meracik obat itu seperti apa, seperti itu. Intinya yang basic-basic cara meracik obat. Ya guys ya.
Oke, jadi yang saya bilang itu adalah hal-hal yang basic guys, yang harus wajib kalian ketahui ketika kalian ingin bekerja di rumah sakit ataupun di instalasi farmasi rumah sakit ya guys ya. Buat kalian yang istilahnya belum mengetahui tentang basic-basic ini, saran gua adalah pelajari terlebih dahulu istilahnya dengan basic-basic ini dulu kok. Nggak kita belajar tentang kelarutan itu seperti apa, terus caranya aseptic dispensing itu seperti apa, terus obat A, obat C, obat D, obat G, obat Z itu fungsinya apa. Itu jangan dulu kalau memang kalian nggak tahu gitu istilahnya. Kalau misalnya kalian pengen cari tahu ya hal yang wajar, istilahnya basic, misalnya ambroxol fungsinya batuk atau apalah dari suatu obat, istilahnya minimal 5 lah. Ketika kalian pengen interview seperti itu, takutnya dipertanyakan apa nih obat yang kalian ketahui selama ini gitu loh. Tapi saran gue adalah pelajari basic-basicnya dulu gitu loh guys, ketika kalian ingin bekerja di kefarmasian, terutama di dunia pelayanan kefarmasian seperti itu. Dan juga ketika kalian ngerasa capek, ketika kalian ngerasa kok gua udah banyak interview, kok gua udah banyak mencoba, kok gua udah banyak istilahnya interview di berbagai rumah sakit, klinik, PBF dan lain sebagainya, perlu harus digarisbawahi bahwa ini ya proses kalian. Kalian gagal, yang harus perlu digarisbawahi adalah dengan cara lu gagal seperti ini, istilahnya lu mempelajari tentang berbagai karakter dari HRD itu seperti apa, dari user itu seperti apa sih ketika kita interview, seperti itu guys. Dan juga dari berbagai kalangan, misalnya kalian interview di rumah sakit A, B, C, D, ya otomatis kalian menambah pengetahuan dan soft skill dari komunikasi kalian juga. Ketika misalnya nih kalian di pertama kali interview itu gagal, ya udah jadi pelajaran kalian aja gitu. Misalnya di rumah sakit A gagal, ya kalian harus ketahui juga dan mempelajari juga dari kegagalan kalian. Oh, pertanyaannya itu seperti ini nih. Ketika nanti gue interview di rumah sakit B, pasti ya nggak jauh-jauh dari situ. Seperti itu. Intinya adalah mempelajari setiap kesalahan kalian itu nggak apa-apa banget. Ketika kalian gagal di 6 kali percobaan, 10 kali percobaan, atau 12 kali percobaan, ataupun banyak percobaan ketika kalian interview user ataupun interview dari HRD dan kalian masih belum bekerja untuk sampai saat ini, nggak apa-apa banget guys menurut gua pribadi. Apalagi kalian fresh graduate, ya udah coba aja yang banyak. Dengan cara seperti ini kalian dapat mempelajari setiap nih misalnya instansi A, instansi B, instansi C, ya pasti interviewnya bakal seperti itu doang guys. Istilahnya jadi kalian, oh ketika kalian udah 6 kali interview, oh pasti nih di interviewnya seperti ini nih, seperti itu jadinya. Intinya adalah nikmati setiap proses yang kalian lakukan. Gak usah pernah malu, gak usah pernah iri. Misalnya teman gue udah duluan kerja gitu, gak usah pernah malu. Intinya jalani setiap prosesnya. Gagal merupakan hal yang wajar. Oke? Tetap semangat buat teman-teman semua. Gak usah pernah insecure apapun, setiap apapun. Pokoknya hasilnya gue yakin dan percaya ketika proses itu dilalui, ketika proses itu dilakukan dengan baik dan diimprove, diperbaiki lagi dengan baik, niscaya semuanya akan memperbaiki juga dengan karakter kalian seperti itu. Oke, pokoknya intinya buat teman-teman semuanya yang lagi cari pekerjaan ataupun yang lagi berproses nih, tetap semangat. Gue yakin dan percaya bahwa kalian pasti bisa. Oke, cukup sekian untuk video gue kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Suara gue jadi serak guys. Bye-bye. 12 menit.